Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa sekalian. Selamat datang di channel Agus Susanto, channelnya Orang Pertanian. Pemirsa, kali ini kita bahasan mengenai yang relatif lebih umum, yaitu sistem pertanaman. Ini bisa diterapkan di berbagai macam komoditas tanaman. Jadi tidak hanya di bahasan kelapa sawit atau bahkan di perikanan juga bisa. Jadi yang akan kita bahas adalah plus minus sistem budidaya dengan menggunakan monokultur dibandingkan dengan polikultur. Apa maksudnya, kemudian apa plus minusnya, apakah manfaatnya dan apakah kerugiannya, supaya para petani semua bisa menerapkan bagaimana monokultur ataupun polikultur. Jadi yang pertama yang akan kita bahas adalah apa sih monokultur. Jadi monokultur adalah ini sistem pertanaman yang menanam satu jenis tanaman yang diusahakan dalam waktu tertentu dalam luasan tertentu. Jadi mono itu satu, kultur itu ya culture, budidaya. Kenapa demikian diusahakan? Itu ada alasannya. Jadi pada pertengahan abad 20 ini industrialisasi berkembang dengan pesat. Nah, industri ya. Jadi semua berlomba-lomba untuk mencapai produktivitas yang tinggi. Nah, tentunya semua dianggap seperti industri, seperti pabrik begitu. Dengan demikian, untuk mengejar produktivitas tadi, maka diusahakan menanam tanaman yang diusahakan dalam hal ini tanaman ya, itu satu jenis. Nah, kemudian kalau di perikanan kita memelihara ikan ya satu jenis kan begitu. Tentunya nanti kita bahas tanaman apa saja. Kemudian yang sebaliknya adalah polikultur. Nah, polikultur. Jadi perkembangan peradaban manusia salah satunya di bidang pertanian itu kan berkembang. Dari dulu untuk mencukupi kebutuhan dengan berburu, kemudian budidaya. Dalam budidayanya itu pun subsisten untuk kepentingan diri sendiri, kemudian untuk kepentingan orang lain, kepentingan bisnis. Makanya pada tahap industrialisasi tadi untuk kepentingan orang lain ditanamlah monokultur. Tetapi sebelumnya juga ada polikultur itu tadi. Nah, nanti kita bahas yang mana yang polikultur, kemudian kelebihannya, kemudian gabungannya atau bagaimana. Jadi kita bahas satu persatu plus minusnya. Jadi ini sejarahnya dari monokultur tadi sudah kita sampaikan untuk industrialisasi untuk mengejar target produksi yang tinggi. Karena apa? Dengan tanaman yang seragam tentunya yang dipikirkan kan satu aja, kemudian tekniknya juga satu, budidayanya semakin mudah. Diharapkan ini semakin seragam, semakin mudah untuk kita mengelola tanaman tersebut. Produktivitas yang tinggi ini didukung dengan mekanisasi, makanya tanamannya seragam satu ini supaya mekanisasinya lebih mudah. Ya, lebih mudah. Nah, beda kalau polikultur kan jadi sulit ya. Jadi kalau kita bahas tadi, kelebihan dari monokultur itu adalah produktivitas yang tinggi, mengelolanya lebih mudah, kemudian bisa dengan mekanisasi. Inilah kelebihan dari monokultur. Ya. Kelemahannya apa? Ini juga mempunyai kelemahan. Satu, karena jenisnya satu, mudah terserang hama dan penyakit. Karena ekologinya cuma itu saja, jadi keragamannya berkurang. Jadi kalau terjadi serangan ya outbreak. Nah, itulah salah satu kelemahannya.
Kelemahan yang kedua adalah jika terjadi goncangan harga pada komoditas tersebut, ya sulit untuk mengelaknya, ya itu saja gitu. Ya, inilah kelebihan dan kelemahan dari sistem monokultur. Nah, jadi tanaman-tanaman apa saja yang dikembangkan dengan monokultur yang kita ketahui saat ini, ya orang pada nanam padi, nanam jagung, ya kan, kedelai lagi, kemudian ada yang nanam kapas, ada nanam tebu, kemudian di luar negeri ada nanam gandum dan sebagainya. Ini dengan sistem monokultur. Nah, itu tadi kita sampaikan kelebihan maupun tentunya kekurangannya. Nah, monokultur termasuk di Indonesia yang luas adalah kelapa sawit. Mengapa sering terjadi muncul hama penyakit yang outbreak luas? Ya karena sistem monokultur ini. Tentunya semakin seragam, semakin musuh alaminya contohnya semakin sedikit tentunya. Kemudian yang berikutnya lawannya adalah sistem polikultur. Poli itu banyak, kultur yaitu tadi budidaya. Yang komoditas yang dibudidayakan dalam satu waktu ataupun dalam jangka waktu tertentu, tempat tertentu itu adalah beberapa komoditas tanaman. Jadi ini yang sering diusahakan masyarakat. Sehingga nanti sebenarnya polikultur itu yang mana yang betul tentunya ada pakai teknik, ya. Jadi jangan asal. Jadi memang diatur berbagai macam tujuannya. Sehingga kalau ini konsepnya salah, ya menjadi salah. Nah, ini kan terjadi di masyarakat kita. Kamu nanam kelapanya berapa? 2 hektar. Oh, kan gitu. Nanam cengkehnya 2 hektar. Nanam kakaonya 2 hektar. Nah, gitu. Kemudian tanaman pisangnya 2 hektar juga gitu. Nah, ini menggambarkan kalau ditanya seperti itu berarti itu dalam satu tempat, ya apa itu tadi, luasan yang sama. Sehingga itu di dalamnya terdiri dari berbagai macam tanaman. Ya, kelebihan dari polikultur ini tentunya ya kebalikan dari monokultur tadi. Jelas dari segi budidaya akan lebih sulit karena kan akan mengantisipasi tanaman A, tanaman B. Kemudian yang kedua pasti terjadi persaingan hara, persaingan yang lain-lain. Karena kan sistem tanamannya berbeda-beda sehingga perlu diatur lebih bagus. Nah, kemudian kelebihannya itu tadi kekurangannya ya. Kelebihannya adalah itu hama tidak begitu outbreak, tidak begitu menyerang karena kan ada bufferingnya. Karena yang satu ya hamanya masing-masing tanaman atau penyakitnya itu berbeda sehingga tidak saling cross. Memang ada yang sama tapi sebagian besar akan berbeda. Kemudian itu tadi serangan hama penyakitnya relatif rendah. Kemudian kelebihannya juga adalah itu kalau komoditas yang satu harganya turun masih ada penyangganya, harga yang tanaman yang lain kemungkinan tidak turun dari segi harga sehingga kan pendapatan terselamatkan. Jadi inilah kelemahan dan kelebihan dari polikultur. Silahkan dipilih. Ada yang polikultur memang diatur fungsinya selain produksi juga yang lain, misalnya sebagai perindang atau peneduh. Nanam kakao dengan kelapa contohnya yang digambar ini. Jadi selain produksi kelapanya juga sebagai peneduh. Nah, ini beberapa fungsi yang lain. Tentunya kita juga harus mencari tanaman-tanaman yang sesuai gitu. Itu tadi supaya tidak terjadi persaingan
matahari maupun unsur hara. Nah, ini harus dicari tanaman yang pas. Contohnya ini yang bisa pas adalah tanaman tahunan karet itu dengan porang misalnya, karena porang merupakan tanaman yang tahan naungan contohnya, sehingga menjadi bisa ditanam secara polikultur atau istilah lainnya juga tumpang sari sebetulnya kan gitu. Itu kan atau tanaman sela dan sebagainya. Ini kan polikultur yang berbagai macam. Nah, di dalam polikultur ini sebenarnya bisa diatur sedemikian rupa sehingga hasilnya itu menjadi ada terus-menerus. Ini yang pernah kami lihat, itu menanam tanaman yang hasilnya itu ada yang mingguan, ada yang bulanan, ada yang 3 bulanan, ada yang setengah tahun, ada yang dan tahunan ada. Apa contohnya? Ya, kita menanam di bawahnya tanaman kangkung atau bayam yang itu bisa dipanen harian atau mingguan. Kemudian ada tanaman jeruk nipis misalnya, jeruk itu yang bisa sebulan sekali atau pas musimnya sebetulnya. Atau tanaman yang 3 bulanan yang semusim. Ada yang kacang tanah, jagung, kan gitu. Kemudian yang dipanen 6 bulanan atau setengah tahunan bisa ditanam tadi porang. Kemudian yang ditanam panennya tahunan agak lama juga bisa pepaya misalnya. Kemudian yang nanamnya lama, panennya lama, tapi nanti panen terus tinggi, tanamlah kelapa misalnya. Sehingga pendapatan itu lebih bisa diatur berdasarkan komoditas tadi, sifat komoditasnya. Jadi tidak terpaku pada satu tanaman dan waktunya ada, penghasilan hariannya ada, mingguan ada, bulanannya ada, 3 bulanannya ada, setengah tahunnya ada, dan yang tahunan juga ada. Itulah kelebihan dari sistem polikultur, di samping serangan hama penyakitnya rendah, kemudian pengamanan harga, tinggal pengaturannya yang bagus. Memang kelemahannya tekniknya harus mempelajari berbagai macam tanaman dan harus pas. Kalau tidak pas juga produktivitasnya biasanya menjadi lebih rendah. Nah, ini ya, polikultur untuk di budidaya perikanan juga ada, memelihara ikan dengan berbagai jenis ikan. Ya, demikian pemirsa, mudah-mudahan ini menambah wawasan kita dalam berbudidaya tanaman. Salam petani Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.